yang menjadi sopir pribadi Audi mendatangi Mapolres Cianjur, Jawa Barat bersama dengan kuasa hukumnya. Selain mengklarifikasi kedatangan Sugeng ke Mapolres Cianjur sekaligus membantah pernyataan pihak kepolisian yang menyebut Sugeng berupaya melarikan diri. Menjadi penyebab kecelakaan atau kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah kendaraan Audi warna hitam. Nah, sehingga kita lebih fokus sekarang untuk berusaha meminta pertanggungjawaban dari sopir yang mengemudikan kendaraan Audi pada saat kejadian. Saya mau masuk ke kasusnya Selvi Amalia Nuraini. Ini korban yang meninggal di Cianjur. Pak Sugeng, ini juga rame karena melibatkan juga pihak kepolisian. Di luar dari isu perselingkuhannya, nanti kita belum masuk ke sana, kita masuk ke soal kecelakaannya dulu. Mobilnya beda. Karena driver yang sekarang jadi tersangka kebetulan namanya Sugeng juga. Dia menyatakan ini bukan mobil yang dia kendarai ketika kecelakaan. Itu gimana tuh, Pak? Nah, kalau Sugeng sang pengendara bukan Sugeng sang ketua IPW ya. Mengatakan itu bukan mobilnya, ya, itu menjadi fakta yang sangat berpengaruh besar. Oke. Karena barang bukti yaitu alat yang digunakan untuk melakukan satu peristiwa pidana, katakanlah mobil, itu kalau bukan barang bukti atau alat yang digunakan peristiwa pidana yang pada saat terjadi, itu bisa bebas. Si tersangka bisa bebas. Oke. Karena barang buktinya tidak match, ya. Ketika nanti diperiksa secara teoritis, diperiksa ternyata tidak ada benturan, ya. Si tersangka akan mengatakan itu bukan mobil yang saya pakai, gitu loh ya. Karena kan meninggalnya bukan karena karena ditabrak oleh mobil itu ya. Jadi alatnya tidak ditemukan, karena kalau yang soal Selvi ini agak lebih kontras. Kalau yang Hasya beda warna yang Selvi ini beda tipe bahkan. Iya. Jadi sama-sama sedan Audi. Kalau Hasya kan ada beda penjelasan, ya bahwa setelah SP3 dikembalikan ganti cat. Iya, mungkin buang sial gitu ya. Bisa jadi. Tapi kalau yang sekarang ini kan tipenya beda. Hati-hati ya, A6 sama A8 ya. A8, A12. Iya, ada A12-nya gitulah. Ya, kalau itu mobilnya bukan, tidak bisa menjadi alat untuk rekonstruksi, tidak bisa untuk menjadi alat yang disita, ya, alat kejahatan yang disita. Nanti akan penyidikannya menjadi tidak sempurna atau bahkan cacat. Penyidikannya akan cacat. Kalau si Sugeng mengatakan, oh bukan mobil ini. Oke, ini kan agak unik kasusnya. Kenapa saya bilang agak unik? Karena keluarga Selvi, di mana ini korban yang seharusnya menuntut pertanggungjawaban dari si pengendara, justru bersatu dengan si pengendara yang sekarang dijadikan tersangka untuk melawan pihak kepolisian. Ini apa yang terjadi, Pak Sugeng, dari kacamata Anda? Itu saya rasa dalam kaitan stereotip tadi, ya. Sugeng kan mengakui sudah menabrak walaupun tidak pakai mobil itu, ya. Sugeng sudah mengakui. Kemudian dari pihak keluarga Selvi, ya, punya pandangan lain, ya. Nah, pandangan lain ini kan harus didukung sebetulnya oleh alat bukti, ya. Apakah CCTV atau apa gitu ya, bahwa yang menabrak katanya ada mobil Innova. Penabrak pertama bukan Sugeng. Iya, Innova. Itu juga beredar di media sosial. Nah, ini juga supaya tidak menjadi kasus Hasya kedua, perdebatan yang tidak pernah selesai, IPW mendorong ya kepolisian Polres Cianjur itu profesional benar, gitu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena upaya menutup informasi sudah ada. Seperti apa, Pak, misalnya? Satu, ketika habis peristiwa kan seketika N itu perempuan N itu mengakui bahwa dia istrinya, ya. Kapolres Cianjur mengatakan, oh dia bukan, dia temannya, ya. Satu. Kedua, kemudian soal mobil, ya. Ini kan menutup fakta ini, ya. Menutup fakta. Kalau emang dia istri, katakan istri siri. Kalau istri siri dengan teman kan beda. Ya. Nah, ini menutup fakta nih.
Kenapa tujuannya menutup fakta? Karena ada terlibat di sana sesama korupnya. Ya, jadi seperti ini. Oleh karena itu janganlah. Ini kasus Silvi ini kasus yang belum terlanjur jauh. Oke. Nanti penilaian publik kepada kepolisian buruk lagi. Nah, kalau sekarang isunya terkesan fokusnya jadi ke arah perselingkuhan antara si Kompol D dengan si N itu yang tadi kita singgung. Ini kenapa kemudian isunya jadi bergeser, bukan ke isu tabrakan lagi sekarang? Bukan bergeser, itu isu bonus. Bonus yang terjadi di sana. Bonus karena sial ya. Si D ini sial benar ya. Kok bisa begitu ya? Misalnya dia mengajak istri-istrinya pakai supir pertama masuk ke dalam iring-iringan, nabrak lagi. Kenapa bisa begitu? Nah, ya? itu mau saya tanyakan. Ketika misalnya kita dapat izin untuk masuk ke iring-iringan rombongan polisi, dapat izin nih, ini kan yang kemudian dikonfirmasi oleh Sugeng kala itu. Saya diizinkan Benar Bapak untuk masuk. Iya. Bapak yang dimaksud Kompol D untuk masuk ke dalam rombongan itu. Kemudian terjadi kecelakaan dan pihak kepolisian kala itu saya berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat menyatakan dia bukan bagian dari rombongan iring-iringan. Itu yang saya tanyakan, ketika sudah dapat izin, apakah tetap tidak jadi bagian dari rombongan ataukah memang sebetulnya itu adalah bagian dari rombongan? Jadi Pak Sugeng gimana? Tidak bagian dari rombongan walaupun mendapat izin. Jadi memang tidak boleh meskipun diizinkan. Karena izinnya itu menyalahgunakan kewenangan. Ya. Jadi iring-iringan tersebut adalah iring-iringan yang diprioritaskan menurut Undang-Undang Lalu Lintas ya. Iringan rombongan mobil tertentu yang menurut pertimbangan dari petugas kepolisian. Itu memang diprioritaskan. Biasanya ya sudah ahli semua nih dalam kecepatan tinggi, ya sudah ahli. Nah, kalau dia diizinkan berarti permintaan tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan, ya. Karena mobil ini bukan termasuk mobil yang diprioritaskan. Dengan dua aspek. Satu, itu bukan mobil polisi, ya, bukan mobil rombongan. Kedua, bukan mobil rombongan. Kedua, Sugeng ini kan bukan petugas polisi dan tidak ada urusannya dengan kepolisian, ya. Urusannya membawa nyonya polisi, nyonya siri, nyonya tanda kutip, iya, bukan nyonya resmi ya. Iya, membawa. Jadi ini saya bilang sial benar ya. Tapi itu mungkin alam yang membuka ya. Alam yang bermain di sana ya. Iya, ya. Tapi kalau Pak Sugeng, kalau kita lihat kasus ini tadi pertama kali mobil Audi ini dibilang sama pihak kepolisian plat nomornya bodong. Itu kan fakta pertama, ketika kemudian ternyata terekam CCTV. Nah, benar, menarik nih ya. Plat nomornya bodong. Nah, ini kemudian, juga fakta yang mau disembunyikan lagi ya. Fakta yang mau disembunyikan. Orang nomornya B104, ada angka 4-nya ya. 42 ya. Belakangnya apa gitu, diganti B99 LS ya. Kalau tidak salah. Tidak boleh. Barang bukti tidak boleh mendapat perlakuan apapun. Perlakuan itu misalnya dirubah, ditambah, dikurangi. Nanti jadinya obstruction of justice. Iya, ya. Ini bisa berpotensi obstruction of justice. Kok tiba-tiba ketika rekonstruksi menjadi B999 LS, ya? Apa tujuannya? Ini mengurangi pasal kesalahannya si Kompol D. Gimana Pak? Korelasinya apa? Korelasinya kan dia berarti memalsukan plat nomor. Iya. Iya kan? Kalau dipakai nomor polisi yang di awal peristiwa yang palsu, maka dia kena pasal tambahan. Pidana ya pemalsuan. Pidana, ya kan? Jadi yang asli yang dipasang. Dipasang. Karena apa? Nanti begitu difoto dengan kemudian dijadikan barang bukti, jaksa menerima itu berkas, bukan cerita. Jaksa menerima, oh ini mobil benar, bukan plat nomornya nggak salah, B999 LS. Nanti begitu ya. Kalau soal asal usul mobil kan boleh dipinjam, ya. Memang dia juga beli, ya kan, ya. Tapi kenapa diganti plat nomornya? Nah ini harus didalami. Saya minta
pencari fakta mendalami karena dia itu petugas reserse, ya. Ada kecenderungan oknum-oknum reserse itu menyita barang bukti dipakai. Menyita barang bukti dipakai. Bahkan ada yang dimiliki. Ya, ini ada potensi banyak pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh Kompol D. Potensi memakai barang bukti, ya, memalsukan plat nomor, ya dia kan tak malu dong. Kalau barang bukti B99LS dipakai, lo itu mobil gua tuh di jalan kemana-mana. Dugaan saya ini adalah barang bukti, ya. Kemudian membawa ada wanita yang adalah istrinya yang tidak sah, ya. Kemudian menyalahgunakan kewenangan suruh masuk ke dalam rombongan. Waduh, pelanggaran etik juga ya? Iya, ini pelanggaran etik semua nih. Pelanggaran etik, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran pidana. Iya. Jadi udah komplit gitu ya. Sementara kan semangat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit itu kan reformasi di tubuh Polri. Gimana itu Pak? Gimana nih rekomendasi IPW gimana? Oktober 2021 ya, Pak Kapolri bilang potong kepala. Ya. September 2021 Pak Kapolri bilang mengeluarkan TR dengan perintah tegas harus melayani masyarakat, jangan menyakiti hati masyarakat, ya. Kalau melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. Kayaknya ini saya udah nggak denger lagi tuh cerita. Jadi gimana rekomendasi? Rekomendasinya atasan langsung daripada Kompol D ya ditindak. Dievaluasi kita lihat ya. Iya, dievaluasi ya, ditindak. Mengapa Kompol D mengizinkan itu masuk? Ya, artinya dia insubordinasi, dia tidak menghormati atasannya. Ya, apakah dia waktu di lokasi itu sebagai pimpinan tertinggi atau seperti apa? Itu diperiksa dalam rombongan itu. Ya, jadi ini ditindak pengawasan tidak terjadi kepada atasan kepada bawahan, pengawasan dan pembinaan nggak jalan. Jadi tindakan Pak Kapolda Metro sudah tepat, langsung dia dipatsuskan. Kan atasannya dia kan adalah direktur kriminal ya, ya direktur kriminal atau dia kan kanit. Ya di atasannya dia kan adalah mungkin Kasubdit ya, jadi diperiksa juga harus nih. Mengapa? Anda tahu nggak bahwa dia memakai mobil itu mobil apa? Ini harus diperiksa terus tuh. Kalau mobil sitaan dalam rangka tugasnya sebagai polisi, atasannya akan kena. Jadi ibaratnya sekarang kalau mau reformasi internal di tubuh Polri untuk menaikkan citra dan juga kepercayaan rasa masyarakat harus sekalian total. Sekalian aja ya. Kalau dalam ada satu peristiwa itu menjadi momentum ya. Peristiwa itu menjadi momentum untuk membersihkan. Udah cukuplah kasus Sambo. Sekarang 2 kasus ini benahi sampai tuntas gitu kira-kira ya. Jangan sampai masyarakat kemudian stereotip tadi muncul. Polisi. Kan begitu kan? Purnawirawan ini pasti dibela. Begitu nih stereotip masyarakat. Padahal kita tidak menginginkan polisi kita tidak dipercaya. Karena mereka itu memang penegak hukum yang harus menjalankan tugas, tidak bisa tidak, mau tidak mau diperintahkan undang-undang untuk melindungi kita. Jadi sekali lagi kalau memang mau reformasi sekalian betul ya, jangan tanggung-tanggung ya Pak, benahi sekalian. Betul. Terima kasih. Tegas ya. Terima kasih Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah bergabung bersama kami di Livi On Point. Itu dia tadi perbincangan kami di Livi On Point terkait dengan 2 kasus yang lagi viral sekarang. Semoga informasi kami bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa.